Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami hanya boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini bukan karena kami tidak ada pekerjaan di rumah kami, tapi kami mau sungguh-sungguh berserah kepadamu Tuhan, karena selama 1 minggu Tuhan telah memberkati setiap kami. Saat ini dalam waktu yang singkat kami mau merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Kalau ada teman-teman yang dalam perjalanan Tuhan, juga antar mereka datang bersama-sama dengan kami. Dan urapi hamba-Mu supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita membuka Alkitab. Hari ini kita memasuki minggu kedua. Minggu kedua tanggal 11 Januari. Waktu berjalan begitu cepat, seperti mimpi rasanya. Tapi Tuhan tetap menyertai kita, puji Tuhan. Kita lihat Markus 5, kita akan sama-sama membaca ayat yang 21. Agak panjang hari ini sampai 43. Tapi saya akan bacakan bertahap buat saudara. Markus 5 ayat 21. Judulnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahnya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?"
Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkitlah dan berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian firman Tuhan. Saudara, tema perenungan kita hari ini adalah just believe. Percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Saudara, just believe itu fokusnya di pasal 5 ayat 36 tadi. Dikatakan jangan takut, percaya saja. Jangan takut dan percaya itu ada dua tindakan kita. Mana duluan jangan takut dan percaya? Tentu jangan takut duluan. Waktu saudara masuk di gereja, kemudian dengan confident duduk di bangku, karena kita percaya bangku itu tidak akan membuat Anda jatuh. Beda dengan bangku yang terbuat goyang-goyang. Saya pulang ke Medan pernah terjatuh gara-gara duduk bangku. Saya pergi Maisong ke rumah duka. Bangku mereka itu dari plastik. Jadi dari plastik bangkunya. Saya duduk, rupanya kemarin ada orang jatuh juga. Bangkunya bunyi krek. Dan saya juga bunyi krek, hampir jatuh. Artinya hampir patah. Untuk kedua kalinya, saya juga pernah ke rumah duka. Bangkunya yang saya lihat sama, kali ini saya tahu. Saya gak mau lagi pakai bangku itu atau pakai bangku itu, tapi 2 lapis. Supaya aman. Nah saudara, itu karena kita tidak percaya kepada bangku itu. Bisa membuat kita jatuh. Tapi hari ini saudara datang tadi kan gak pernah perhatikan bahwa bangku itu bisa bengkok, duduk gak kan? Jadi berarti kita percaya saja. Itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita, percaya saja, jangan takut. Nah, kisah Yairus dan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini itu merupakan kejadian-kejadian yang sangat menakjubkan. Nah, ayat kunci yang bisa kita pelajari di sini adalah, kalau kita perhatikan, sekali lagi kalimat jangan takut dan percaya saja. Kalau kita mau selidiki dalam bahasa aslinya itu, kata jangan takut itu bacanya begini, me po bo, jangan takut. Yang artinya apa? Dalam bahasa aslinya itu berarti jangan terus hidup dalam ketakutan. Jadi waktu mereka berkata, atau waktu Yesus berkata jangan takut percaya saja, berarti
maunya adalah jangan hidup kita terus menerus dipenuhi dengan ketakutan. Ibaratnya trauma. Sekali gagal gak mau lakukan lagi. Itu terus menerus ketakutan. Ada orang kan dia belajar naik sepeda, sekali dia jatuh, dia gak mau belajar lagi. Sampai hari ini saya lihat ada beberapa orang cerita, saya nyesal waktu kecil gak mau belajar naik sepeda, jatuh. Tapi ada orang yang belajar sepeda, jatuh sekali, gak takut, dia naik lagi, jatuh lagi, sampai dia bisa naik sepeda. Lalu ada kata monon. Monon itu hanya satu-satunya, terutama yang paling utama di atas yang lain. Jadi jangan takut, percaya saja, karena ada satu-satunya di atas yang lain. Percaya itu dalam bahasa aslinya itu disebut pisteo. Pisteo itu di dalam tensis, kalau kita belajar bahasa itu present imperatif, yang artinya terus menerus saat ini, terus menerus percaya, percaya dengan mempercayakan diri secara confident yang disebut dengan trust. Jadi percaya lalu mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Orang susah percaya, saudara. Orang lebih percaya kalau tasnya itu, susah percaya kalau tasnya itu dipegang orang. Tadi di rumah makan ada cerita-cerita tas orang bisa hilang barangnya. Jadi orang takut kalau tasnya dipegang-pegang orang. Orang susah percaya. Tapi dia tidak takut kalau anaknya itu dipegang orang. Kemarin kita ada datang saudari Hana kan ya. Dia baru datang 1 hari, dibilang, kok bosku percaya ya, saya jaga anaknya, saya disuruh bawa keliling-keliling di kota San Francisco, gak apa-apa katanya. Saya mengerti. Kalau coba tas yang berisi dompet, berisi uangnya dibawa-bawa, gak dikasih. Jadi heran, padahal anaknya lebih berharga, bukan? Nah, jadi firman Tuhan ingatkan pada kita, kalau dia berani serahkan anaknya, berarti dia mempercayakan seluruhnya kepada kita. Tidak ragu lagi dia. Jadi sekali lagi saudara, just believe itu bukan sekedar setuju dengan pikiran, tetapi harus berhenti dikuasai dengan ketakutan. Tidak lagi takut. Pikiran kita tidak boleh terus-menerus merasa takut. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, pikiran kita itu merasa takut harus dibuang. Kalau percaya kepada Yesus, sudah terima dia sebagai juru selamat, rasa takut itu sudah harus dihilangkan. Dan itu harus berlaku terus-menerus, total. Karena Yesus satu-satunya sumber pengharapan kita. Ada 3 hal yang mau kita pelajari hari ini, saudara, berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penyembuhan ini. Pertama, just believe itu di tengah-tengah berita yang paling buruk. Sekarang kita sering mendapat berita buruk. Sebentar lagi ada orang meramalkan, ini pendeta meramalkan, oh nanti akan terjadi ini. Cepat dolarnya itu dibeli barang-barang, investasi dan sebagainya. Beli emas, ya, kalau ada duit ya.
Nah, jangan simpang di bank. Itu diajarin begitu. Bahkan saya baca kemarin, ada yang suruh jual segala bendanya, harta bendanya, lalu sekarang pindah. Herannya ada orang-orang yang mau ikut seperti itu. Nah, konteksnya adalah Yairus baru saja mendengar berita buruk. Anakmu sudah mati. Apa perlu lagi guru diganggu? Saudara, bagi manusia kalau ada berita yang berkata anakmu sudah mati, itu berarti udah stop, gak ada lagi pengharapan. Kalau anakmu digigit anjing, masih oke lah, nanti pergi ke dokter masih bisa sembuhkan. Kalau anakmu tangannya kejepit, masih bisa. Kalau anakmu itu sakit perut, masih bisa sembuh. Tapi sekarang anakmu sudah mati. Kira-kira dia perlu lagi minta tolong apa gitu? Maka di sini katakan anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi guru diganggu? Itu negatif. Cara jawaban yang negatif. Tapi Yesus mengabaikan. Ibaratnya dia katakan dia pura-pura tidak dengar. Atau dia ignore. Tidak mau dengar berita yang datang kepada Yairus itu. Padahal dia tahu. Dia hanya bilang jangan takut, percaya saja. Jadi satu pihak bilang anakmu sudah mati, tapi pihak lain bilang jangan takut, percaya saja. Manusia bilang anakmu sudah mati, jangan ganggu guru. Tapi Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja. Kata kerja dalam bahasa aslinya itu mendengar. Ya, waktu Yesus itu mendengar, Yesus dengar apa yang dikatakan orang, tapi diartikan dia mengabaikan. Kadang kita bisa seperti itu kan ya. Kita dengar apa yang dikatakan orang, tapi kita abaikan. Tidak mau hiraukan. Tapi ini yang positif ya. Karena Yesus tahu pasti. Yesus lebih mengetahuinya. Artinya Yesus secara sengaja tidak menjadikan suara manusia itu sebagai penentu jawaban terakhir. Yesus masih punya cara lain. Maka di sini dikatakan apa? Ada kontras, suara orang sudah mati selesai. Tapi suara Yesus jangan takut, terus percaya, masih berlanjut. Suara orang itu selesai. Suara Yesus jangan takut, terus berlanjut. Kenapa saudara? Karena kita hidup di dalam kekhawatiran. Kita takut ini, takut itu. Takut nanti pekerjaanku tidak ada yang urus. Takut nanti bayaranku tidak cukup. Takut nanti penghasilanku sedikit. Tapi Yesus katakan jangan takut, terus percaya. Karena apa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh dapat Tuhan. Firman Tuhan ingatkan, engkau tidak akan dijadikan peminta-minta. Wah, ayat itu luar biasa. Artinya kalau kita berserah kepada Tuhan, tidak takut, sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu menguji iman kita. Di Surabaya ada sekeluarga, suami istri masih muda, anaknya ada 3. Dia buka toko sepeda di Pasar Turi. Cik Sui masih tahu Pasar Turi di mana. Di pasar ramai sekali, apalagi kalau Minggu ramai sekali yang beli sepeda itu. Suatu hari dari gereja putuskan mengangkat
dia sebagai pengurus. Otomatis dia mesti jadi contoh dong. Dia kan pengurus, dia kan orang gereja, dia mau tiap minggu datang ke gereja. Tapi bagaimana? Minggu justru paling laku. Dia datang berlutut pada Tuhan, berdoa, minta pendeta doakan dia, pengurus teman-teman doakan dia. Dia punya pergumulan seperti itu. Akhirnya singkat cerita, mereka sekeluarga doa dengan sungguh-sungguh. Dan dia putuskan hari Minggu dia tutup. Resikonya apa? Resikonya adalah pelanggannya ke sebelah. Karena itu semua barisan orang jual sepeda. Resikonya apa? Resikonya dia akan dapat untung jadi sedikit. Resikonya apa? Kemungkinan dia akan rugi. Karena weekend, minggu, orang libur, orang rame-rame akan beli sepeda dia. Pesan bawa ke kampung, bawa ke daerah. Tapi dia tidak takut. Mungkin dia belajar ayat ini. Jangan takut, terus percaya, tetap bersandar pada Tuhan, berdoa. Dan dia putuskan dia tutup pada hari Minggu. Dia bilang dalam kesaksian, dia bilang, kalian teman-teman, ketika iman saya seperti itu, dan saya umumkan kepada pelangganku, langgananku semuanya, bahwa saya tutup pada hari Minggu. Sebelum hari Minggu, semua orang sudah bereskan pesanan. Pokoknya mereka tahu dia Minggu tidak buka. Semua pesanan sudah dibereskan semuanya. Sabtu semua sudah beres. Dia sharing pada kita dalam persekutuan. Keuntungnya itu berlipat ganda, saudara. Karena dia bersedia, tidak takut, berserah kepada Tuhan. Secara manusia dia rugi, dia pikir. Tapi Tuhan punya cara. Jadi orang jauh-jauh langganan sudah tahu, oh jangan ke sana kalau Minggu, dia pasti sudah tutup. Jadi kita bisa cepat-cepat order. Bahkan pelanggannya merasa senang, mereka ikut libur pada hari Minggu. Luar biasa bukan? Saya harap kita punya iman seperti demikian, saudara. Kita sering datang ke gereja, kita berulang-ulang datang ke gereja, dengar firman Tuhan, tapi kita selalu hidup dalam ketakutan. Kita khawatir. Kita selalu merasa takut, kalau aku lakukan ini, nanti aku gak bisa lagi. Padahal Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Percuma kita datang kepada Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib loh, saudara, demi untuk kita. Semuanya untuk kita. Alkitab mencatat dia adalah anak satu-satunya yang paling dikasihi, rela dikorbankan untuk kita, disalibkan untuk kita. Itu artinya apa? Artinya Allah begitu sayang kepada kita sampai yang paling baik daripadanya, anaknya satu-satunya pun dia rela salibkan menggantikan kita, saudara. Masa hanya gara-gara tidak tutup tokonya dia akan jadi bangkrut? Enggak. Justru berlipat ganda, saudara, dia dapat. Sungguh luar biasa. Sampai hari ini dia masih buka toko, saudara, dan melayani. Sudah lewati hampir 20-an tahun, masih melayani, anaknya sudah besar-besar. Luar biasa bukan? Saudara, dalam hidup sehari-hari kita seperti demikian. Kita sering berpikir buruk, kita menerima cerita buruk. Teman-teman itu hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, saya ingin katakan pada saya dan kita semuanya, kalau ada teman-teman yang bercerita tentang yang buruk, saudara, kita harus pura-pura tidak dengar. Jangan dengarkan. Kecuali di depan ada ancaman bom, mungkin harus dengar ya. Tapi kadang-kadang orang suka cerita keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Dan kita terpikir sampai gak bisa tidur gara-gara orang cerita kejelekan kita. Padahal
Itu orang cerita, belum tentu juga orang, mungkin juga fitnah, saudara. Maka firman Tuhan katakan just believe, bukan menutup mata pada realita. Artinya ada bom kita juga tidak mau dengar, bukan. Tapi memilih percaya pada karakter Yesus yang dia punya berita di atas berita manusia. Kristus berkuasa atas maut, bahkan maut sekalipun kalau ada Kristus aman, bisa bebas. Dosa pun dia kalahkan kok. Dan Alkitab mencatat Kristus tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah krisis. Bukan berarti orang Kristen tidak bisa susah, tapi di tengah-tengah kesusahan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Saudara, orang susah bukan berarti tidak punya uang, saudara. Kadang hati kita susah, uang banyak tapi kita susah. Pernah gak alami seperti begitu? Ada uang tapi hati kita susah. Ada masalah keluarga, kita susah. Anak-anak bermasalah, kita susah. Kita sendiri bermasalah, kita susah. Uang ada tapi susah. Di saat seperti itu, saudara, Yesus bersama-sama kita. Jangan takut. Orang lain mungkin tinggalkan kita. Orang lain kan, maaf saudara, teman-teman itu maunya kalau kita senang, baru dia mau bergaul dengan kita. Pada waktu kita susah, dia mulai takut. Jangan, kalau bisa jangan libatkan aku, susah lah. Kalau bisa jangan, aku mau ikut-ikutan kalau susah. Kalau senang oke, jalan-jalan oke, makan enak oke. Tapi kalau susah jangan, aku gak mau ikut. Tapi Tuhan, di saat kita susah, di saat kita senang, segala keadaan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita, saudara. Amin, saudara. Jadi biasakan setiap ada berita buruk, ingat apa yang Yesus katakan. Jangan takut, percaya saja. Kita mau latih, saudara. 2026, jangan lagi keadaan itu menghantui kita terus. Kita susah. Kemarin saya dengarkan, enggak tahu kapan pendeta Stephen Tong ngomong itu ya. Tapi dia bilang waktu kita anak-anak, kita suka kalau umur bertambah. Ulang tahun. Ya kan ya? Kalau ulang tahun berarti tambah umur. Kalau kita sudah dewasa, apalagi sudah setengah abad lewat gitu, ulang tahun itu berarti umur berkurang. Kita merayakan umur berkurang 1, merayakan umur berkurang 2. Jadi saudara yang saya kasih Tuhan, apakah itu berita buruk? Tidak juga. Karena tujuan kita percaya pada Tuhan kan dekat dengan Tuhan. Percaya pada Tuhan adalah kita yakin, saya sebagai orang percaya, walaupun apa yang terjadi dalam hidupku, aku tidak takut. Karena apa? Karena aku percaya suatu saat aku bersama-sama dengan Tuhan. Suatu hari sebuah pesawat itu sudah turbulence gitu ya. Jadi goyang sekali, sangat gentar sekali. Orang semua sudah takut, penumpang semua sudah duduk, semua sudah berdoa. Biasanya pesawat yang sedang begitu, orang yang gak ke gereja pun rajin berdoa, saudara. Dia bisa berdoa ya, doa lipat tangan berdoa. Kusuk sekali doanya gitu di pesawat, karena mereka takut. Tapi ada anak kecil, dia masih main-mainannya, mobil-mobilan. Sudah lewat krisis itu lebih kurang 15 menit. Orang lain bertanya, tadi kok pesawat goyang-goyang, kok kamu gak takut? Dia bilang, kenapa takut? Bapakku pilotnya, katanya. Saya tahu dia pasti tidak akan mencelakakan aku. Dia pasti akan bawa saya pulang juga, katanya gitu. Saudara, kita tidak perlu takut. Bapak kita di surga adalah pilot. Amin, saudara ya. Bapak kita di surga adalah pilotnya. Yang kedua, saudara. Yang kedua itu just believe sama dengan percaya, itu mempercayakan diri.
Bahasa Inggrisnya disebut trust, mempercayakan. Believe dengan trust itu bedanya. Believe percaya, trust mempercayakan diri. Orang yang percaya saja tidak cukup kalau dia tidak mempercayakan diri. Maka dalam bahasa aslinya kata pisteo di sini di seluruh perjanjian baru tidak hanya berarti percaya, tapi percaya diri dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita mempercayakan diri kita supaya dikuasai Tuhan, disayang Tuhan. Kalau saudara tanya di luar, apakah kamu percaya Yesus ada? Dia percaya. Tapi apakah kamu mempercayakan hidupmu kepada Yesus? Belum tentu. Di dalam Markus 5 tadi just believe terlihat ada dua tokoh. Tadi kita sudah bicarakan, ada dua orang yang dibicarakan. Siapa itu? Satu perempuan yang pendarahan. Perempuan yang pendarahan itu ia percaya secara praktis bahwa dengan menjamah jubah Yesus ia sembuh. Dia bertindak maju di tengah malu dan rasa najis, tinggal jamah sembuh. Lalu ada Yairus. Ia memilih untuk terus berjalan bersama Yesus pulang meski berita kematian sudah datang. Saya mau tanya, siapa yang lebih beriman di sini? Walaupun kita tidak banding-bandingkan. Perempuan itu dia hanya pegang jubahnya. Dan saya yakin Yesus juga dia tinggal ngomong saja yang di rumah sembuh. Oke gak gitu kira-kira? Percaya gak? Dia tinggal ngomong, anakmu sudah sembuh. Dia sembuh di rumah. Tapi Yairus dan perempuan pendarahan itu ibaratnya kita. Kadang ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita, walaupun kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan itu kadang membiarkan kita itu menunggu. Tidak instan untuk sembuhkan kita. Tidak instan memberikan jawaban. Bahkan saudara, kita jangan keliru. Bahkan doa kita itu belum tentu dikabulkan saudara. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya seringkali kita doa, ada orang sakit sudah sekarat, kita doa malah meninggal dunia. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani, dia pernah berdoa, kalau bisa cawan penderitaan itu berlalu daripadaku. Secara manusia, Yesus merasa sakit. Secara manusia, Yesus merasa gentar kalau dia disalibkan. Tapi bahkan dalam doanya saudara katakan, kalau bisa cawan itu berlalu padaku. Tapi dia tutup dengan satu doa yang terakhir. Biarlah kehendakmu yang jadi. Dan doanya tidak dikabulkan Tuhan. Yang jadi adalah kehendak Tuhan yang jadi. Dia mesti di atas kayu salib. Iman yang sejati saudara, bukan hanya percaya pada Yesus, tetapi mempercayakan hidup pada Yesus yang disalibkan dan bangkit. Jadi kalau kita dan saya dan saudara katakan, saya ini mempunyai iman yang sejati, berarti saya itu percaya pada Yesus. Tidak stop di situ. Karena orang yang percaya pada Yesus masih punya keraguan, takut, masih pikiran buruk. Tapi mempercayakan hidup pada Yesus, ketika sudah berani mempercayakan hidup kita pada Yesus, maka ketakutan itu sudah ditanggung Tuhan. Bukan hanya perasaan, tapi keputusan itu harus berlangsung terus menerus. Artinya setiap hari begitu kita bangun pagi, berserah kepada Tuhan. Seluruh pekerjaanku, hidupku, masa depanku, kalau kita lagi mau pergi jalan, perjalananku,
Kalau kita mau masak, masakanku serahkan pada Tuhan. Kadang hal sepele, masak pun saudara, kalau tidak serahkan pada Tuhan, jangan salahkan kalau rasanya tidak enak, nih bisa jadi. Terlalu banyak garam bisa juga, atau kurang asin, gosong lagi saudara. Ngantuk kan, tidak serahkan pada Tuhan, tidak fokus. Artinya kita perlu fokus, ya. Taat pada firman-Nya, berjalan dengan Dia saat situasi tidak masuk akal. Situasi sulit, tetap jalan pada Dia. Artinya kita tetap tegak berdiri, tetap teguh, tetap setia. Di zaman Alkitab ada banyak orang yang tidak setia juga saudara. Perjanjian lama misalnya umat Israel, waktu ada kesulitan mereka mencemooh. Waktu Musa bawa mereka keluar dari Mesir, di situ ada tentara Mesir kejar, mereka sudah mulai ngomel, oh kenapa bawa kami keluar, di sana lebih enak, ada makanannya yang enak-enak di situ, ada rempah-rempah dan sebagainya. Sekarang di sini makanan hambar, burung puyuh, dan mana. Mungkin bau amis lagi, nggak tahu. Dulu di sana nggak ada rempah-rempahnya, enak seperti rendang. Tapi di sini tinggal direbus saja gitu, nggak sempat rebus lagi, makan mentah. Pada waktu itulah, saudara, mereka itu tidak setia, tidak mau taat, melawan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, just believe itu iman yang mengalahkan ketakutan dan berpusat orientasinya pada Kristus. Yesus mengkontraskan, artinya Yesus memberikan jawaban yang kontras antara phobos tadi artinya takut dan pisteu percaya. Saudara, obat ketakutan bukan sekedar keberanian, tapi obat ketakutan adalah percaya kepada pribadi yang benar. Jangan takut itu muncul sebelum percaya. Kenapa bisa terjadi? Tadi saya sudah katakan, waktu kita mau duduk, waktu kita mau makan saja di restoran, mau makan, begitu makanan terhidang, wangi, enak dan sebagainya, tercium bau harum, membuat kita lapar. Lalu kita ambil satu sendok, giliran kita masuk ke mulut, kita gak periksa, ayo ke laboratorium tolong cek apakah ada kuman-kuman, ada racun atau apa. Enggak, langsung masuk ke mulut. Nanti belakangan, kalau mencret belakangan gak mau tahu, ya. Artinya apa? Jangan takut itu muncul duluan. Lalu percaya saja, makan terus. Tapi bisa salah gak? Bisa. Coba saudara seperti saya, atau mungkin saudara lebih kuat, waktu saya ke Jogja, wah enak loh makan pecel, rujak, sate, wow luar biasa. Teman-teman gak singgah di restoran di pinggir-pinggir. Masa kita pesan, kalau saya gak mau lah di sini, saya mau yang restoran. Terpaksa incip-incip sedikit, incip-incip itu bikin saya 2 malam buang air terus di belakang. Incip-incip gitu ya, buat kita kapok. Kita juga tidak katakan, saya beriman. Itu iman yang konyol. Oh saya beriman, makan terus gak apa-apa. Punya Yesus makan terus, hantam terus. Gak juga. Itu salah. Jangan takut, di sini adalah kita bukan sengaja mau mencobai, tidak sengaja mau melawani. Waktu Yesus mengundang Yairus dan perempuan itu bukan hanya kepada mujizat, tapi juga kepada relasi hubungan. Percayalah kepadaku. Yesus mau bukan hanya sembuh habis,
Tapi percayalah kepadaku. Engkau disembuhkan, tapi what next? Percayalah kepadaku. Engkau diberkati, lalu percayalah kepadaku. Engkau ditolong Tuhan dari sakit penyakit, lalu tetap setia kepadaku. Kristus membuktikan dasar iman itu. Ia benar-benar membangkitkan anak Yairus. Iman just believe, saudara, tidak menggantung di udara, tapi iman berakar pada kuasa kasih Kristus yang nyata. Puncaknya di salib dan kebangkitan. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, kita bukan percaya pada Tuhan Yesus yang mati. Kita beriman kepada Dia, bukan iman yang sekedar tergantung di kayu salib. Memang Yesus pernah mati, tapi ingat, Dia sudah bangkit. Dia hidup sampai hari ini. Apa yang bisa kita pelajari hari ini, saudara? Ketika kita merenungkan kembali just believe masuk 2026, mau gak mau, saudara, kita hanya just believe. Ada berita buruk gak? Ada. Ada isu buruk gak? Ada. Sebentar lagi mau perang dunia ketiga. Oh, Amerika jahat, mau caplok negara-negara lain. Oh, di New York sudah ada berita-berita ini dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang punya agama lain dan sebagainya. Semuanya berkecamuk dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita takut. Tapi saya begitu yakin, tanpa seizin Tuhan tidak pernah akan terjadi, saudara. Kita sama-sama mau ingat, tanpa seizin Tuhan tidak pernah akan terjadi. Tanpa seizin Tuhan, orang yang kecelakaan mobilnya sudah terguling-guling, tetap dia hidup, saudara. Tapi kalau seizin Tuhan, dia sedang duduk saja, bisa inna ilahi wa inna ilahi roji'un, mati, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, saya hanya mengajak kita semuanya sebagai umat Tuhan yang sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita bukan hanya datang ke gereja ini kemudian pulang dengan sia-sia. Iman kita itu mesti setiap hari bertumbuh. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh telah menyelamatkan kita. Kita harus percaya pada Tuhan Yesus bahwa Dia benar-benar mengasihi kita. Kita harus percaya pada Dia bahwa Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita. Dia sudah buat sampai sebegitu. Kenapa kita masih ragu? Kenapa kita tidak masih memperhitungkan sesuatu pada Dia? Dia tidak pernah memperhitungkan apapun pada kita. Dia rela, sungguh-sungguh Dia sayang kepada kita. Kalau sudah sebegitu, saudara, saya ingin mengatakan pada kita, pengorbanan apapun yang Tuhan minta pada kita, kita tidak sanggup untuk membalasnya. Tapi sampai detik ini, Dia tidak menciptakan kita sebagai robot. Dia memberikan kita kebebasan untuk kembali kepada Dia, untuk setia kepada Dia. Maka kita yang punya pikiran masih normal, sadarlah. Sadarlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, 2026 seakan-akan baru kami rayakan kemarin, tapi tanpa diduga sudah masuk ke hari 11. Waktu berlalu begitu cepat, tapi permisi kami mau mengevaluasi
kami Tuhan, apa yang sudah kami lakukan selama 11 hari ini? Apakah cari uang, makan, minum, dan sebagainya? Apa yang kami lakukan untuk Tuhan? Tuhan ampuni kami. Kalau kami menghabiskan waktu lebih banyak daripada datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berubah supaya just believe kami benar-benar berguna, berkualitas. Bukannya sekedar menghabiskan waktu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin.